Rahmawati DPRD Kota Surabaya dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, kunjungi warga Medokan Ayu Utara yang mengeluhkan tidak bisa mengambil ijazah SMK, dikarenakan menunggak uang gedung dan SPP. Sejak 2018, Faraisya Ayu Megawati sudah menuntaskan jenjang pendidikannya hingga tingkat atas. Namun, sayangnya, siswi dari SMK Kesehatan Surabaya itu belum mengantongi ijazahnya hingga kini. Bukan karena tidak lulus ujian, tapi ijazahnya masih ditahan oleh sekolah. Ayu, sapaan akrab dari Faraisya Ayu Megawati itu, tak bisa berbuat apa-apa. Syarat mengambil ijazahnya, melunasi tagihan pendidikan yang menunggak. Tagihannya mencapai 18 juta rupiah. Saat dikabari angka belasan juta itu, orang tua Ayu, Suratiningsih dan Bandi, kaget dan lemas. Keduanya berusaha untuk mencari pinjaman ke tetangga hingga teman. Sayangnya, pinjaman yang didapat hanya 5 juta rupiah sedangkan rinciannya untuk biaya uang gedung dan SPP per bulan sebesar 18 juta rupiah, kata Suratiningsih. Setahun lalu, Ayu memutuskan untuk menikah. Karena dia berharap ada yang membantu dalam perekonomiannya. Kini, dia berbadan dua. Mau bekerja juga tidak bisa. Ijazah SMP tidak banyak yang cari, kata Ayu. Ayu masih berkeinginan untuk bekerja dengan ijazah SMK-nya. Karena menurut Suratiningsih, selama putrinya sekolah, nilai-nilainya memuaskan dan masuk 10 besar. Suratiningsih berharap ada yang bisa membantu dirinya untuk menemukan solusi terbaik. Walaupun sehari-harinya Suratiningsih berjuang, jungkar balik agar dapur di rumahnya bisa mengepul untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan 4 anaknya. Bu Bandi ini beliaunya memang sudah beberapa kali menghubungi saya lewat Bu Esti. Nah, kemarin kebetulan sudah dibantu oleh anggota Dewan Provinsi, sudah sampai ke sekolah, bahkan sudah sampai ke Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur, karena memang SMK itu kewenangan dari Provinsi Jawa Timur, namun baik dari pihak sekolah maupun baik dari pihak dinas itu tidak memberikan solusi yang menggembirakan buat warga. Nah, akhirnya saya turun sendiri, saya datangi hari ini ke rumahnya Bu Bandi untuk ngecek langsung sebetulnya bagaimana keadaan beliau, terus kemudian historinya bagaimana. Ternyata memang sangat luar biasa ya. Nah, perjuangan beliau ini sangat luar biasa, sehingga bagaimanapun juga saya harus memperjuangkan beliau meskipun kewenangan SMK, SMA dan sebagainya itu kewenangan provinsi, tapi Bu Bandi ini tetap warga kota Surabaya yang menjadi tanggung jawab pemerintah kota terhadap kesejahteraan maupun keberlangsungan hidupnya. Ada skema dari wali kota yang barusan di launching kemarin, Basnas menyiapkan dana untuk membebaskan ijazah dari pelajar SMK, SMA yang masih tertahan, itu salah satu skema mungkin yang akan saya tempuh begitu ya. Kemudian juga untuk membantu kehidupan dari beliau melalui jalur skema-skema dari lembaga-lembaga mitra ya LAS yang ada di kota Surabaya juga bisa. Nah, diharapkan dengan adanya ijazah yang Mbak Ayu ini pintar sekali ya, dengan IPK yang luar biasa, diharapkan dan mempunyai semangat untuk bekerja sehingga nanti bisa membantu kehidupan keluarga, termasuk juga permasalahan-permasalahan baik itu rutilahu, pelan-pelan nanti bertahap kita bantu untuk solusinya. Kalau rutilahu ini memang syaratnya harus MPR, kemudian surat-suratnya juga harus ada, dan alhamdulillah sudah ada semua. Suratnya jelas, petok D, begitu ya. Kemudian termasuk MPR, kemudian kondisi rumahnya juga sangat mengenaskan, ya, sudah bocor, gitu ya, atapnya. Ini sudah masuk syarat untuk rutilahu, atapnya ini juga sudah berhak untuk diperbaiki, begitu kita koordinasikan dengan sesuai prosedur ya, dengan RT, RW, kelurahan, kemudian dengan dinas terkait. Jadi diharapkan pemerintah provinsi ini juga memberikan solusi
pemerintah provinsi ini memberikan solusi terhadap keberadaan warga kota Surabaya, karena memang kewenangan jenjang SMK, SMA, sekolah menengah atas itu kewenangan provinsi, sehingga juga diharapkan memberikan solusi yang betul-betul berkelangsungan terhadap warga kota Surabaya yang ijazahnya tertahan. Jadi tidak hanya sekedar menanggung APBD-nya untuk SMA, SMK, tapi juga segala permasalahan itu juga harus diselesaikan oleh pemerintah provinsi. Suratiningsih berharap ada yang bisa membantu dirinya untuk menemukan solusi terbaik. Walaupun sehari-harinya Suratiningsih berjuang, jungkar balik agar dapur di rumahnya bisa mengepul untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan 4 anaknya. Suratiningsih dan suami kerja keras, mengumpulkan kardus bekas, pagi bantu tetangga jualan, ungkap Suratiningsih perempuan 46 tahun dengan tersenyum. Raut wajahnya tidak menampakkan kesedihan, walaupun sebenarnya kehidupannya susah. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.